Burhanuddin. Saya Reski Ayu. Saya Andi Nurul Rizky Aulia. Saya Taufik Aziza. Kami dari Laboratori Asisten Oxmansa, Subunit Yostan. Pada video kali ini, kami akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian mengenai alat-alat dan simbol-simbol berbahaya yang sering kita temui di laboratorium biologi. Nah, diharapkan adik-adik untuk menyimak video ini dengan seksama hingga akhir. Check it out! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Erlenmeyer ini berfungsi sebagai wadah untuk membuat larutan. Selanjutnya ada gelas beaker. Gelas beaker ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan dan membuat larutan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi sebagai alat untuk mengukur suatu volume larutan. Kemudian ada corong. Corong berfungsi ketika kita hendak memindahkan suatu larutan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Kemudian ada cawan Petri. Cawan Petri berfungsi sebagai wadah pengembang biakan suatu mikroba. Selanjutnya ada pengaduk. Pengaduk berfungsi untuk mengaduk suatu larutan. Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga berfungsi sebagai penyangga spiritus ketika pemanasan larutan. Selanjutnya ada spiritus atau lampu bunsen. Lampu bunsen berfungsi untuk membakar atau memanaskan suatu larutan. Selanjutnya adalah kawat kasa. Kawat kasa berfungsi sebagai pengalas ketika kita sedang memanaskan suatu larutan. Selanjutnya adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Seperti ini dapat dilihat. Nah, yang saya jepit ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi ketika kita hendak mencampurkan dua zat atau lebih. Selanjutnya adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada kaca arloji sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia dan juga biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia. Selanjutnya ada pinset yang digunakan sebagai penjepit objek. Selanjutnya ada scalpel yang digunakan untuk memotong objek pada saat pengamatan. Selanjutnya pipet tetes yang digunakan untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Selanjutnya ada segitiga porselen yang digunakan untuk menahan wadah, misalnya corong pada waktu penyaringan. Selanjutnya ada loop yang digunakan untuk memperbesar objek. Kemudian ada mortal dan paslet. Mortal sebagai wadahnya dan paslet sebagai penghalus untuk zat padat. Selanjutnya ada botol aquades yang digunakan untuk menyimpan aquades sebagai pelarut saat melarutkan senyawa. Selanjutnya ada kancing genetika sebagai penghubung antar satu genetik dengan genetik lain, lalu dicocokkan apakah sama atau tidak. Selanjutnya ada sphygmomanometer yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada Narachaurus untuk mengukur massa benda. Selanjutnya ada model anatomi manusia yang digunakan untuk mempelajari morfologi dan anatomi manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol bahan berbahaya. Flammable atau mudah terbakar. Contoh bahan yaitu bensin, kerosin, dan alkohol. Perlakuan bahan yaitu dijauhkan dari sumber api. Iritan atau bahaya iritasi. Contoh bahan yaitu alkohol, uap bromin, kloroform, dan gas asam sulfat. Perlakuan bahan jauhkan dari kontak langsung dengan kulit. Toksik atau beracun. Contoh bahan merkuri, sianida, dan gas bromin. Perlakuan bahan jangan diminum, dicicipi, ataupun dihirup. Eksplosif atau mudah meledak. Contoh bahan campuran dari hidrogen dan oksigen. Perlakuan bahan jangan diletakkan di dekat tempat yang panas ataupun sumber api. Yang terakhir yaitu korosif. Contoh bahan asam sulfat dan asam nitrit. Perlakuan bahan jangan mengenai kulit.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop. Jadi, mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari dua buah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda remit atau benda yang sangat kecil agar terlihat lebih besar. Nah, pada bagian pertama terdapat lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Kemudian tabung mikroskop. Tabung ini berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan antara lensa objektif dengan lensa okuler. Kemudian pengatur fokus kasar. Pengatur fokus kasar ini berfungsi untuk menaik dan menurunkan tabung mikroskop secara cepat, seperti ini. Kemudian pengatur fokus halus berfungsi untuk menaik dan menurunkan tabung mikroskop secara lambat. Ukurannya itu lebih kecil dari makrometer. Kemudian pegangan mikroskop. Pegangan ini berfungsi sebagai pegangan jika ingin memindahkan mikroskop dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian penjepit kaca atau klip. Berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek agar tidak mudah bergeser. Kemudian kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk ke mikroskop. Alat ini dapat diputar seperti ini. Kemudian revolver. Revolver ini berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif dengan cara memutarnya seperti ini. Kemudian lensa objektif. Lensa ini terdapat berada dekat dengan benda yang diamati. Lensa ini membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian sendi inklinasi. Sendi ini berfungsi untuk mengatur sudut dan tegaknya mikroskop. Kemudian cermin. Cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya masuk ke dalam mikroskop. Terdapat cermin datar dan cermin cekung. Kemudian kaki mikroskop. Kaki ini berfungsi sebagai penyangga dan penopang mikroskop. Sekian video dari kami. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.